Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Santriwan santriwati, anak-anakku peserta pesantren online Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan potensi yang beragam. Keberagaman potensi itu termasuk di dalamnya adalah tentang rezeki. Di mana ada orang yang kaya, di situ ada orang yang miskin. Kekayaan dan kemiskinan merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Orang kaya bisa mulia dengan ketakwaannya, dengan cara dikeluarkan hartanya, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang miskin bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar. Memiliki harta yang disedekahkan memiliki keutamaan yang sangat agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu terdapat 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sungguh sangat luar biasa ketika seseorang dengan hartanya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung Allah Subhanahu wa taala melipatkan sampai 700 kali lipat. Anak-anakku peserta pesantren kilat online yang berbahagia, inilah yang menjadi iri protes dari kaum fakir muhajirin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat keutamaan yang diperoleh orang-orang yang kaya, yang dengan hartanya itu meraih derajat yang tinggi dan keutamaan yang abadi. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, "Dahaba ahlud dusur bil ujuri." Orang-orang fakir muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Dia berprotes, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Yusalluna kama nusolli wa yasumuna kama nasumu." Dia sholat sebagaimana kami sholat, dia berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna biquduli amwalihim. Tapi dia bisa bersedekah dengan kelebihan dari hartanya itu. Orang-orang fakir muhajirin protes kepada Rasulullah SAW karena dia mengetahui kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya, yang dengan hartanya itu dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan, kenikmatan yang abadi, mendapatkan pahala yang sangat agung. Tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan jawaban kepada kaum fakir muhajirin ini. Sebagaimana pada kesempatan yang singkat ini, Ustadz ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat dalam kondisi yang singkat. Bagaimana
ketika sodakoh itu yang dialami oleh orang-orang yang tidak memiliki harta tetapi masih memiliki kesempatan memperoleh pahala yang tinggi dan derajat yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya yang dengan hartanya itu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW berikan jawaban atas protes yang dilakukan oleh fakir muhajirin. Awalaisa qad ja'alallahu ma tasaddaqun. Bukankah apa yang ada di dalam dirimu itu bisa disedekahkan? Inilah kabar gembira kepada mereka yang dengan potensi yang berbeda, ketika tidak memiliki harta tetapi dia mengetahui keutamaan seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya, yang dengan hartanya itu dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan pahala yang sangat agung, kenikmatan yang abadi di akhirat. Kemudian Rasul mengatakan, awalaisa qad ja'allahu ma tasaddaqun. Bukankah apa yang ada di dalam dirimu itu bisa disedekahkan? Oleh karena itu, ada sedekah selain dengan harta. Di antaranya sebagaimana lanjutan hadis tadi, inna fi kulli tasbihatin shadaqah wa inna fi kulli takbiratin shadaqah wa inna fi kulli tahmidatin shadaqah wa inna fi kulli tahlilatin shadaqah. Jadi yang pertama, ketika seorang tidak memiliki harta, maka dia bersedekah dengan lisan. Di antara sedekah dengan lisan itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikir yang memiliki pahala sedekah adalah membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Kemudian zikir yang memiliki pahala sedekah yang lain. Sebagian dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, man qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marratin. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kaman a'taqa min waladi Ismail, kaman a'taqa min anfusi min waladi Ismail, maka dia bagikan, memerdekakan 4 budak dari keturunan Ismail. Kemudian bentuk sedekah dalam bentuk lisan, dalam bentuk dzikir yang lain, seperti dalam sebuah hadis, man qara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marratin. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, maka dia mendapatkan pahala memerdekakan 4 budak dari keturunan Ismail. Insya Allah anak-anakku, zikir ini hafal untuk dilafalkan. Ketika kita membaca 10 kali, kita dapat pahala seperti memerdekakan 4 budak dari keturunan Ismail. Kemudian sedekah dengan lisan, sebagaimana lanjutan hadis tadi, wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sedekah, mengajak kepada perbuatan yang baik, yang ma'ruf, itu pun sama bernilai sedekah. Di rumah bisa kita lakukan, kita amalkan, kita mengajak keluarga kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita mengajak teman-teman kita dalam wabah COVID-19 ini untuk tetap berada di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah. Kemudian saudara-saudara kita yang masih di dalam perantauan, kita ingatkan jangan pulang dulu. Itu bagian dari amar ma'ruf yang nahi munkar, yang sama-sama bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk sedekah dengan lisan adalah mengucapkan salam, menyebarkan salam. Dengan sangat mudah dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Ketika kita bertemu dengan saudara kita, dengan teman kita, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, atau yang lengkapnya warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan ibu bapak guru, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun bernilai sodako. Jadi dengan lisan kita, ketika kita tidak mampu dengan materi, kemudian apa yang ada dalam diri kita, lisan kita bisa mendapatkan nilai sedekah. Kemudian yang ada di dalam diri kita yang bisa kita sedekahkan adalah sedekah dengan perbuatan. Di antara bentuk sedekah dengan perbuatan adalah tersenyum. Seperti Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, senyummu terhadap saudaramu itu adalah sedekah. Dan di hadis yang lain, la tahqiruna bil ma'rufi syai'an. Janganlah kamu meremehkan suatu kebaikan sedikit pun. Walau antauqa akhaka biwajhin thariq. Meskipun engkau bertemu dengan temanmu dengan wajah yang ceria. Bagaimana ketika kita merasakan bertemu dengan seseorang yang berwajah ceria, kebahagiaan yang kita rasakan, ketenangan yang kita rasakan, itu sama ketika kita mendapatkan bantuan berupa materi dari orang lain, kita pun merasa bahagia, merasa senang. Maka tersenyum mendapatkan pahala sedekah sebagaimana orang bersedekah dengan hartanya. Sedekah dalam bentuk perbuatan yang lain adalah membantu atau memberi minum binatang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ada seseorang yang melakukan perjalanan yang jauh, kemudian dia merasa kehausan, kemudian dia menemukan sebuah sumur dan masuk ke dalam sumur itu, dia minum dari air sumur itu. Ketika dia naik, dia menemukan seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Dia berkata, sungguh anjing itu merasa kehausan seperti apa yang tadi aku rasakan. Maka dia turun ke dalam sumur itu, mengambil air minum dengan sepatunya, dan dia berikan kepada anjing itu. Fasyakarullah wa ghafarallah. Maka Allah berterima kasih kepada orang ini dan mengampuni dosa-dosanya. Dia memberi minum makan kepada binatang ternak yang ada di rumah, itu pun bagian dari bernilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku bisa kita amalkan setiap pagi, punya ayam kita beri makan, kita beri minum, punya burung dan binatang-binatang yang ada di sekitar kita, dengan mudah dapat kita lakukan dan mendapatkan pahala sedekah, pahala yang sangat agung. Kemudian bentuk sedekah yang lain, sedekah dengan bentuk perbuatan, adalah menanam pohon. Pohon dapat kita mudah dengan tanam, maka menanam pohon sungguh ajaib di dalam Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimin yagrisu gorsan. Siapa seorang muslim, tidaklah seorang muslim yang menanam suatu tanaman, illa ma ukila lahu shadaqah, kecuali apa yang dia makan dari hasil tanamannya itu adalah bernilai sedekah kepada dirinya. Wa suriqa lahu shadaqah, kemudian tanaman itu hasilnya dicuri oleh orang lain, maka itu pun bernilai sedekah. Dan dalam riwayat yang lain, dicuri oleh binatang yang berbisa, dimakan oleh binatang yang buas, dimakan oleh burung, semuanya bernilai sedekah. Maka dengan mudah dapat kita lakukan mendapatkan nilai sedekah selain dengan harta, yaitu dengan menanam pohon di sekitar rumah kita. Kita bisa tanam pohon yang menghasilkan pohon buah, mangga, jeruk, atau pohon pisang. Kemudian ketika kita makan, bernilai sedekah bagi kita. Kalau ada orang lain yang mencuri, itu pun bernilai sedekah bagi diri kita. Maka marilah di bulan Ramadan, bulan yang berkah di mana amal soleh dilipat gandakan, mari kita maksimalkan dengan bersedekah. Kalau Allah mengaruniakan kita nikmat yang banyak, harta yang banyak,
kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah untuk pembangunan gedung TK Aisyah Sidabua, di mana masih dalam proses pembangunan. Kita keluarkan harta itu karena semuanya akan bernilai sedekah, dan sedekahnya memiliki keutamaan yang sangat agung. Kemudian selain itu, sedekah dapat kita lakukan dengan apa yang tadi Ustadz sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa meraih keutamaan bulan Ramadan dengan bersedekah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.